19. Nah makanya ini kan karena 2-3 yang main kok kenapa sampai liga sampai di stop gitu lah menjadi pertanyaan. Nah, kalau gue lihat karena itu kan karena salah satu-satunya cara untuk membuat klub-klub ini melepas pemainnya adalah dengan meliburkan kompetisi. Real Madrid, Barcelona yang cuma garis gitu doang. Manchester United, Liverpool merah doang. Tapi kan selalu ada hal baru yang dikasih. Nah itu sebenarnya yang mesti dikerjain. Karena risetnya kan begitu, kan ini bukan pekerjaan yang pertama kali dilakukan manusia di dunia. Bisa dikerjain, apalagi udah dibantu 3 pihak. Salam One Corner, jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb dan rekan gue Andi Yusuf Baktiar. Apa kabar? Baik. Ya, kita berduaan karena lagi Lebaran soalnya nih, orang-orang pada libur. Kita udah ngundang hampir semua nama-nama terkenal kan sebenarnya, tapi semua pada semangat Lebaran. Iya, itu dia makanya. Coach aja mau bukber katanya. Ini jam-jam dekat mau bukber soalnya kita bikin. Makanya karena ini juga kita harusnya libur, cuman karena ada gairah podcast kita selalu gede. Iya. Ada yang seksi dia yang harus dibahas, makanya akhirnya kita apalagi timnas U23 mau main. Mau main, 15 ini kan udah tanding. Terus ada hal yang paling seru tuh sekarang, bukan paling seru ya, menarik ya. Hari Minggu Liga, hari Minggu lalu tuh tanggal berapa tuh? Tanggal 30 atau 31 Maret Liga di stop. Kita tuh 4 hari kemudian tanggal 4 April. Kamis kemarin mulai lagi 3 mulai lagi. Itu keputusan yang agak aneh sebenarnya. Nah iya makanya itu juga kan jadi pertanyaan bahwasanya kok kenapa cuman hanya kelompok umur timnas liga akhirnya di stop kan gitu ya, maksudnya pro kontra lah kemarin itu. Kalau soalnya tuntutan publik kan gede, publik kita kan sangat luar biasa tuh kalau udah urusan ngomongin timnas. Bahkan yang namanya timnas itu sebenarnya kan cuma satu, yang senior lah. Iya. Kalau kita kan timnas tuh U16 timnas, U14 kayak timnas, 17 timnas lagi, 19. Nah makanya ini kan karena 2-3 yang main kok kenapa sampai liga sampai di stop gitu lah menjadi pertanyaan. Kalau gue ngeliat karena itu kan karena salah satu-satunya cara untuk membuat klub-klub ini melepas pemainnya adalah dengan meliburkan kompetisi. Kan klub-klub banyak yang nggak mau. Persija paling nggak mau tuh, ada 5 soalnya pemainnya diambil. Cuman akhirnya klub merasa rugi juga kan. Iya, secara finansial sih harusnya klub rugi ya. Ini gambaran lah misalnya. Gue kebetulan lagi ada di Jogja itu. Itu ada Rans lah misalnya. Rans udah book hotel pasti kan, udah book hotel, latihan, bla 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 sampai hari Rabu. Nah, tiba-tiba hari Minggu pas Sabtu tuh dihentikan. Artinya kan ada spend 4 hari yang nggak kepake. Iya, itu baru satu. Belum yang lain-lainnya. Katakan kalau satu tim rugi, spend udah harusnya 300 juta yang terkontrol, dikali aja jumlah semua klub. Jadi kan sebetulnya kan ada hal-hal kayak begitu yang berasa ya. Belum lagi nih, untungnya liga kita kan lumayan gak jelas. Jadinya kalau nggak ada sistem, misalnya nih tiket terusan, bayang dong pemilik tiket terusan Persija gitu. Atau pertandingannya bubar, yang ganti siapa? Nanti klub kan pasti, ya kan kerugiannya kan kayak gitu. Makanya sebenarnya kita bersyukur aja sih liga kita nggak pro amat gitu. Pertandingan bisa tanpa penonton gitu kan. Jadinya nggak ada tanggung jawab ke konsumen. Kalau ada tanggung jawab ke konsumen lebih rumit lagi nih. Repot. Klubnya iya. Nah tapi yang menarik nih, kenapa tiba-tiba tanggal 15 mulai lagi? Matchday 1 loh tanggal 15. Iya. Terus kemarin wakil PSSI Pak Zainuddin kan bilang, kalau tidak dihentikan hari itu cuma 9 pemain yang akan berangkat. Jadi seolah-olah gitu dihentikan, dikirim semua atau jalan lagi. Jadi kayak ketipu dia kayak gitu, cilup banget. Nah kayak gitu. Ya, menurut lu kenapa tanggal 15 terus jalan lagi? Ya kalau menurut gue mungkin terkait sponsor kali ya, karena kan Champions Series Liga paling nggak harus kelar tuh akhir Mei lah. Iya, karena tanggal 6 udah Juni udah main lawan Irak gitu. Sementara liga barunya idealnya berlangsung tuh Agustus kalau. Iya, Agustus akhir paling. Iya. Ya liga emang harus cepat-cepat selesai. Kalau nggak salah banyak klub yang
terutama pemain asing sih, kontraknya habis di April ini. Kalau tim-tim yang 4 besar yang akan maju ke Champions mungkin siap tuh untuk punya lebih panjang lagi. Secara umum kalau nggak salah habis April. April? Nah, iya, habis April. Terus kekuatan tim turun. Ini kayak siapa? Raja Nenggolan, ya walaupun nggak tahu timnya kan masih ada di situ atau enggak ya, apa degradasi atau enggak. Tapi kan kontraknya sampai kapan nih? Nah, kan kayak gitu kan. Iya. Yang harusnya dilihat juga ya. Benar. Jadi menurut lu PSSI meminta menghentikan liga, kan ada PT LIB. Nggak, apakah PSSI take over apa yang harusnya dilakukan PT Liga atau PT Liganya? Pasti mereka kan udah ada koordinasi lah pasti itu. Harusnya kan. Makanya gue juga bingung tuh bisa sampai kayak PT begitu. PT LIB kan Ferry Paulus kan bilang kalau melalui rapat ESCO kan itu ya. Iya, rapat ESCO memutuskan kan. Iya. Dan suratnya dikasih ke PT Liga dan langsung berhenti, langsung shutdown gitu aja. Iya. Ini nggak pertama kali loh ini terjadi nih. Udah beberapa kali sebelumnya juga pernah kan. Katanya berhenti aja. Ya, agak ciluk banget. Nah kan aneh nih, tanggal 15, bukan aneh sih, ya mungkin karena sponsor tadi. 15 April tuh match day 1-nya U23, habis itu 18, habis itu 21. Waktu itu katanya, andaikan kita tidak lolos babak 2, tanggal 25 atau 27 gitu, mulai lagi. Andaikan lolos, 7 Mei gitu. Pokoknya paling jauh 7 Mei akan mulai lagi. Tapi tiba-tiba mulai 15 April. Artinya kan tim seperti Persija akan main tanpa 5 pemainnya. Iya. Ya karena udah kirim. Nggak mungkin lagi ditarik lagi. Nggak mungkin tarik lagi. Makanya perimbangan kekuatan kan jadi berubah nih kan. Tapi ya lucu sih maksudnya. Ya itu tadi kayak ciluk gitu tiba-tiba cabut taruh lagi. Prank lagi. Mungkin emang begitu kali. Mungkin ini dalam hal lain sih. Dulu ada ponakan nikah sama orang Jerman. Dia betah banget di Jakarta. Sementara gue bilang, macet kayak begini. Tempat lu kan enak itu, naik bus aja udah ada jamnya. Kadang-kadang kita perlu nggak bisa nebak. Kalau nggak bisa nebak, tantangan lebih gede. Mungkin itu kayak konsep PSSI. Nggak bisa ditebak. Ya pasti kan sponsor juga mau menutup liga musim ini kan pasti dengan happy ending lah. Iya. Gitu. Nah, sponsor itu kan nggak bisa sesuatu yang unpredictable. Iya. Kan salah satu, ini teori gue aja nih. Salah satu kenapa banyak klub liga Persija lah misalnya, kan susah sponsor. Berapa kali main kandang aja nggak ada yang tahu. Nah, lebih penting lagi kandangnya di mana nggak ada yang jelas. Iya. Karena mainnya kemana-mana. Ya kan itu faktor yang harusnya dipikirkan juga dari awal. Benar. Tapi besok 15, iya ini agak kurang fit. Itu 15 besok kan main tuh lawan tuan rumah. Qatar. Iya, Qatar. Gimana coba? Sebenarnya Qatar tuh menghentikan kompetisi nggak ya? Australia, Qatar, Jordan nih lawan-lawan kita ini. Karena puasa, karena Ramadan. karena mau main U23 dihentikan kayak liganya. Nah, itu dia tuh. Nah, iya makanya kalau mereka menghentikan liganya, nggak Liga Qatar mungkin udah mulai lagi tanggal 15 April juga sama kayak kita. Jadi biar kekuatan imbang. Jadi kayaknya Qatar kemarin menghentikan liganya. Begitu kita mulai lagi, mereka jalanin lagi biar imbang. Biar imbang. Harus sama. Nah pertanyaan itu, ini kayak kita waktu Piala Dunia U20 itu kan Gavi, Pedri, Jude Bellingham. Yeah. Kan nggak ada semua. Benar. Karena kan mereka nggak dilepas klubnya memang. Kan memang ya agenda FIFA. Yeah. Tapi kan kita tahu nih kelompok umur tuh gunanya buat apa. Kan U23 ini kan untuk olimpiade, tapi kan kayak untuk apa namanya? Untuk scouting kan. Jadi apa ya, kalau di kita sangat penting sekali semua kelompok umur kayaknya itu pencapaian di level junior, U23 kan junior nih. Itu tujuan akhir gitu. Sementara buat banyak negara ini cuma salah satu pemberhentian aja. Iya. Ingat dulu 2011 SEA Games final Indonesia lawan Malaysia. Final itu Sabtu kalau nggak salah. Itu 5 atau 6 pemain Malaysia udah nggak turun tuh. Kita kalah adu penalti itu. Karena hari Kamisnya mereka tanding lawan Syria untuk Paralimpiade. Itu yang lebih penting. Itu lebih penting buat mereka. Tapi kita kalah juga waktu itu. Oh cuma kalau hari ini sorry, Malaysia kita kalahin. Ikat kaki satu, strikernya udah ada lawannya kalau kali ini. Ragnar, gelandangnya Tom Haye kalah Malaysia. Jadi kalau menurut lu peluang gimana nanti nih? Peluang sih
Tetap berat. Target apalagi target luar biasa tuh. Sintayong bilang target paling besar. Soalnya bukan soal itu. Sintayong udah jelas-jelas bilang bahwa level Indonesia itu Asia, bukan AFF. Jadi udah AFC Asian Cup 4 besar kita. Kemarin Asian Cup itu kita sial aja, kalah sama Irak tuh sial kita. Sama Jepang apalagi sial banget. Kalau lawan Australia terakhir ya. Lawan Australia 6 besar, kita kurang beruntung jelas. Kita nyerang terus kok. Jadi level kita tuh Asia, betul kata Sintayong. Jadi kalau dilihat peluang, kalau menurut kata pelatih 4 besar. Kalau lihat perimbangan kekuatan, berat sih kayaknya. Kemarin lawan Saudi Arabia 1-3. 1-3 kalah. Kita bisa golin lumayan. Ini ada Qatar nih. Bukan meremehkan ya, tapi ada Qatar juara, nggak ngomong juara Asia lah. Secara tuan rumah lagi. Tuan rumah. Tapi tuan rumah satu. Kedua, secara tradisi emang tim kuat kan. Kuat lah dia di Asia. Di Asia kan. dia tim kuat. Tim seniornya 2 kali juara. Beruntun lagi. Ada back Jordan, back to back. Jordan bukan tim lemah. Ya di Asia Tenggara, di Asia ini salah satu tim yang disegenin lah. Australia lagi. Secara umum kiblatnya kalau Australia kan kayak Eropa kan. Kalau Timur Tengah kan agak enggak tuh. Dan mungkin mereka kelihatannya ke Australia secara kultural kan dekat sama sistemnya Eropa. Karena orang-orang asal dari sana semua. Naturalisasi semua pemainnya maksudnya. Mana ada pemain asli Australia itu. Bule semua pemainnya. Bule semua. Iya. Jadinya secara kultural kayak gitu, kekuatan kita praktis harusnya ada di bawah Australia. Tapi ya itu lagi, balik lagi. Pelatih udah bilang, kita itu levelnya Asia. Asia. Jadi kalaupun kita akhirnya kalah nih sama Qatar, sama Jordan, sama Australia, itu cuma sial doang. Nggak beruntung. Sial, ya. Sial aja. Setahu gue kalau yang beruntung gitu biasanya kalau kita nulis undian gitu, tau-tau besoknya kita dapat Mercedes-Benz. Nah, itu baru tuh namanya itu beruntung. Lu nggak pernah nonton bola sih. Coba lu nonton bola. Komentator Indonesia selalu bilang, tidak beruntung. Itu. Tendangan spekulasi. Ada begitu disebutin ya. Kebayang nggak sih? Declan Rice syuting. Dibilang tendangan spekulasi. Kalau gue yang nembak spekulasi. Skill rendah. Kalau Declan Rice sebuah tendangan spekulasi yang menghasilkan gol gitu. Jadi memang tidak beruntung kalau benar. Masalahnya itu aja. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kalau lolos grup aja hitungannya itu gimana itu ya? Bagaimana maksudnya? Hitungannya maksudnya menang lawan Jordan, draw lawan Australia. Ini hitungan lawan Qatar. Gimana tuh maksudnya? Ini hitungan kebiasaan kita nih. Di grup aja dulu kan kita harus lolos dulu. Ya, ini hitungan kebiasaan kita nih. Ya, kita kan ini timnya mah tim ABG, tapi yang dilihat kan kalau senior. Lawan Qatar kita kalah. Lawan Qatar kita seri. Karena juara Asia. Lawan Jordan juara nomor 2 Asia ya. Finalis itu dua-duanya. Ya finalis itu. Seri. Lawan Australia karena mereka bule-bule kita kalah, bisa ngitungnya gitu. Jadi punya poin 4 bisa lolos tuh babak kedua. Kan biasanya kita kan gitu berhitungnya. Karena jadi 4 gimana kan? Seri kalah dong. Seri lawan Qatar seri. Seri menang, lawan Jordan menang. Oh, Jordan menang. Jadi poin 4. Poin 4 sama Australia kalah. Kan biasanya ngitungnya kayak gitu kita. Ngitungnya cuma gara-gara karena Australia punya pengaruh sepak bola Eropa. Padahal pemainnya mainnya di Australia semua itu. Ange Postecoglou aja ngelatih di mana? Di Spurs kan agak kayak alien kan? Iya. Waktu dibilang ada apa ya sebutannya? Pokoknya fans-fans yang datang dari Australia, dari Asia itu disebut turis apa gitu. Terus dia marah-marah, jangan bilang gara-gara datang dari sisi lain dunia terus dibilang turis dong. Gua datang dari sisi lain dunia nih. Dan gue selama ini suka banget Liga Inggris. Gitu. Ya tapi kan kita kan lihatnya gitu. Ini orang-orang Qatar juara Asia. Berarti seri lah sama mereka Arab. Jordan bisa menang. Karena Jordan di Asian Cup aja nggak dihitung kemarin kan sebetulnya. Kekuatan tiba-tiba muncul. Habis gitu Australia karena bule kita kalah. Biasanya gitu kita ngitung. Nah, kita punya poin 4. Lolos babak kedua. Habis gitu babak kedua kita akan ketemu siapa grup lain ya? Ketemu siapa tuh? Ketemu siapa?
Nggak hafal nih. Ini produser mesti tahu. Kamu siapa ingat nggak hafal nggak? Tahu nih gimana Belum sih. di riset nih produser nih. Tapi siapapun lawannya kan paling nggak akan jauh dari Korea Selatan, Jepang, Asia Timur lah tuh ya. Uzbekistan tuh harusnya ada di situ tuh. Saudi Arabia baru menang tuh 3-1 kemarin. Sayang kita nggak lihat mainnya sih kayak apa. Ya, tapi Ramadan kan ya gimana ya, Ramadan kan berkahnya gede. Jadi makanya kita sulit lah buat ngalahin pemain-pemain Saudi Arabia nih kemarin. Kalau kan nanti kan udah bisa lebaran main. Jadi bisa imbang. Habis gitu kita 4 besar itu impian semua orang sih. Kita belum pernah ke Olimpiade lagi sejak 56. Itu kan ceritanya. Itu 8 besar dulu tuh kan, lolos grup 8 besar. 8 besar. Menang sekali langsung tuh. Langsung ke 4 besar. Tapi kalau kita udah knock out tuh ya. Udah knock out. Tapi kita kan level Asia. Kecuali kita kurang beruntung atau kalau kata komentator kita kehabisan enggak mungkin ini. Eranya STY pemain enggak ada yang kehabisan nafas, enggak ada. Fisiknya bagus-bagus. Ya lihat kata netizen. Kamu mesti mendukung netizen biar lu mesti mendukung netizen. Benar. Jangan sampai dirujak lu. Makanya nasib lu kata Makanya. Jadi kita fisik bagus segala macam bagus ya, cuma kurang beruntung aja nih kalau kita. Tapi Toel tadi lo ngomong Toel juga sukanya malah pemain-pemain lokal tuh dia tuh malah. Toel idolanya. Local pride dia. Dia justru nggak setuju sama ini. Toel mungkin bahasa Inggrisnya nggak bagus tuh. TOEFL mungkin di bawah 300 tuh. Karena dia kayaknya anti banget naturalisasi. Kalau menurut gua naturalisasi sih nggak apa-apa ya sebenarnya. Asal ya sesuai kaidah. Ada 2 macam. Berdarah Indonesia 5 tahun tinggal di sini. Maksimal berapa? 5 bulan apa 6 bulan gitu cuma pergi dari negara ini. Nah, ya misalnya nih kemarin mungkin udah pada lihat lah tuh si siapa Justin Hubner ngepost bapaknya dia, bapak ibunya. Habis itu dia bilang kakeknya lahir di Makassar. Namanya Rudolf Ferdinand Hubner. Semua nanya sama Opan Amara kan orang sana. Emang orang asli Makassar namanya Rudolf Ferdinand. Mana ada, ini namanya Lanyala Mataliti dia bilang. Latinur Latundrung, nah itu tuh baru tuh. Ramli lah paling enggak. Benar. Ada tapi Rudolf Ferdinand, itu kakeknya Justin Hubner makanya. Ya tapi kan Indonesia belum ada katanya waktu itu. Ya orang-orang ini lahir di sini. Jadi kan emang asal kaidah-kaidahnya benar enggak ada yang salah sih. Benar. Naturalisasi. Kalau Toel sukanya pemain idola all time dia kan Widodo Cahyono Putro. Era itu kita belum ada era pemain kayak gini nih, pemain naturalisasi itu kita nggak ada waktu itu. Naturalisasi nggak apa-apa sih, cuman ya balik lagi Portugal pernah ngambil Deco, tapi Portugal melahirkan Figo, Rui Costa, si siapa namanya? Cristiano Ronaldo, Fernando Ferreira, siapalah segala macam. Tapi ada Deco, PP juga 2. Artinya kan jalan. Nah, kita kan di antara Tom Haya apa segala macam, kita mesti ngelahirin pemain yang selevel itu dong. Iya. Nggak bisa gitu, kasihan gitu kalau pemain kita. Kan ada nih. Cuman kok kayaknya kalau gue lihat STY agak malu-malu kayaknya kalau buat nurunin, dipainin semua gitu naturalisasinya. Cuman terakhir waktu lawan Australia doang dia nurunin 7 pemain tuh. 7 pemain iya. Iya. Selebihnya sebelumnya dan sesudahnya tuh dia hanya pakai 5 aja. Dia selalu 5 kayak menjaga keseimbangan. Iya udah 5 keseimbangan, oke 5 naturalisasi. Terus pemain lokalnya yang dia turunin itu aja. Iya. Udah. Emang bener sih, kan ada yang bilang, ada pandit top yang bilang begini. Lu main bagus aja. Kan dia ngetawain Tahir tuh. Lu main bagus aja. Dan lu akan dipasang tuh. Lihat Sayuri, Witan. Sayuri terutama ada di line up terus. Marcelino ada di line up terus. Karena mereka bisa menunjukkan, Sayuri lah khusus nih, karena main Liga 1 kan, Hernando juga. Pemain menunjukkan kualitas dia, mampu bersaing, punya level yang sama dengan pemain abroad ini. Kan itu dia bilang. Ya, tapi kan gimana ya, kan balik lagi. Untuk bisa menghasilkan pemain seperti Sayuri yang cuma 1, liganya kan mesti bener. Masa pemain yang disalahin? Dia kan kayak ini, duluan mana telur sama ayam. Liganya mesti bener. Liganya aja kemarin tanggal 31 berhenti, tanggal 5 mulai lagi. Ya kan? Jadi yang tadi kita omongin pertama, kan harusnya hal kayak gitu kan
nggak ada tuh. Dan nanti nih kalau misalnya Martin Paes datang, siapa lagi tuh? Ada striker. Kan tuh udah semua lini udah ada tuh, kiper, belakang, tengah, depan. Iya, bisa 13 pemain mungkin. Ya bisa 13 pemain. Itu tim kita itu pemain-pemain yang lokal gitu, nggak sebut lokal lah, pemain yang ada di Liga 1 kita praktis bisa nggak kepake. Memang sih, ya kita jujur aja, memang kan kualitas pemain lokal kita emang nggak bagus-bagus amat. Memang. Cuman kan, ya apa ya, bukan cuma nyomotin pemain, tapi kan fondasinya juga dibenerin. Ya harus ini dilakukan juga sih. Ya moga-moga dipikirin nih. Sebetulnya kan ketua federasi memang targetnya kan pendek aja. Timnas. Ini dilakukan dengan benar sebenarnya. Tapi kan ada hal lain yang harusnya dikasih juga mandatnya. Yaitu tadi, ngejalanin supaya fondasinya jalan benar. Nah ini yang moga-moga kita lihat hasilnya 3-5 tahun ke depan lah. Kita punya pemain junior kayak apa gitu, kira-kira gitu. Tapi kemarin juga pemain-pemain juga banyak juga yang nggak dikirim juga ya sama klub-klub. Pemain akhirnya dilepas, kan banyak yang nggak dikasih. Awalnya nggak. Akhirnya dikasih. Iya. Demi merah putih harusnya. Gara-gara liga diliburin, kan gitu. Tatonya prank. Nah, itu prank. Yang jelas nggak mau ngasih kan pelatih kita rata-rata pelatih asing, pelatih lokal kita, pelatih liga kita. Thomas Doll kan berantem dulu. Iya. Sampai bilang harusnya ST dateng dong, ngomong langsung kayak gitu-gitulah. Iya, masalahnya kan STY juga nggak pernah kali ya, pernah kayak ngobrol gitu sama ya, pelatih. Nggak sempet lah, syuting iklan. Udah lihat dong FC 24 yang gini. Iya. FC 24 gitu. Ya itu mau begitu. Kan harusnya kan dia ngobrol gitu kan, gimana sama pelatih klub lah. Harusnya datang satu-satu, iya. Lihat pertandingan. Penting buat dikerjain. PSTY kan ya sepertinya kemarin kan dia malah scouting ke Eropa kan. Yang waktu itu Hensat pernah bilang. Mungkin dia ke Belanda habis pertandingan masuk lapangan, bapak ibu-ibu ada di sini yang turunan Indonesia. Nah terus itu kenapa tuh kalau si Cyrus Margono nggak? Cyrus Margono tuh udah paspor kita kan, dia bapaknya orang kita ya. Iya. Cyrus Margono tuh orang Indonesia lah itu. Orang Indonesia lah. Umur baru 21. Dia baru 21 sampai berapa sih? Tapi masih boleh. Agak dipanggil dia. Dia nggak dipanggil mungkin nggak sesuai sama maunya STY mungkin. Tapi kan STY juga begitu. Nadio praktis kalau buat saya itu kiper terbaik Indonesia tuh. Iya. Dia nggak panggil. Stefano juga ya suka nggak suka dia salah satu pemain terbaik di liga ini nggak dipanggil juga. Mungkin ada hal yang dia nggak cocok kali. Iya. Cyrus nih mungkin gaya main dia nggak suka. Mungkin ketika mereka ketemu, mungkin udah ketemu apa nggak tahu. Mereka ketemu lalu ada hal yang nggak cocok untuk dibawa gitu kan, suka ada faktor-faktor begitu. Iya. STY kan terlihat pengen pemain yang nurut aja apa mau dia. Walaupun kita lihat di video-video orangnya santai, relax gitu. Tapi saya sih yakin dia tuh otoriter sebetulnya ke timnya ini. Kalau mau sukses ikut, kalau enggak sana. Kita ini level Asia, bukan Asia Tenggara gitu. Benar. Jadi kalau di artikel STY bilang karena dia belum melihat permainannya Margono. Bisa Belum jadi. lihat berarti. Oh kalau ini perlu diomongin nggak kedengeran suaranya pasti. Iya, ya bisa jadi karena STY belum pernah lihat mainannya Cyrus Margono. Ya, dan masuk akal aja. Harusnya dia luangin waktunya lah. Emang biar dia bisa ngeliat. lihat mainnya si Ivar Jenner, Justin Hubner tuh dia mungkin scouting kali. Scouting. Kan itu kan pilihan STY murni. Iya, STY kan. Pemain itu kan emang fix. Enggak, maksudnya naturalisasi hari ini kan sebetulnya bukan yang pertama kali nih. Cuma dilakukan dengan benar kan. Sintayong dan tim scout pergi lihat. Kalau dulu kan mantan wartawan suruh pergi ya. Ya kayak kita pergi ya bisa salah pilih lah. Nah dia lihat gak sih itu kan Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan udah main ya. Kan timnya pemainnya pemain masih kelompok umur semua 21 tuh, tim pemain reserve. Dia lihat berarti dia datang lihat Wolves main gitu-gitu kan berarti.
Ya mungkin dia nggak lihat Panathinaikos main, makanya dia nggak tahu Cyrus main kayak apa. Bisa jadi sih masuk akal kalau dia belum lihat Cyrus main. Karena kan susah juga nih. Netizen kita kan agak ajaib juga tuh. Kalau dirujak nih abis ini. Ini nggak apa deh. Terus jadi karena kan banyak banget nih sekarang beredar nih. Si Anu mau main, si ini, si A, B, C, D, F, G, H, I, J lah. Yang orang pemain rata-rata di Belanda. Kan pertanyaan lihatnya di mana? Lihat YouTube, oke. YouTube. Lihat YouTube kan cuma cuplikan sebentar. Yes. Nah, kita perlu lihat dia main full 2 kali 45 lah. 2 kali 45. Dan lapangan sebesar itu ideal kan nonton di lapangan. Ya nggak semua orang punya privilege nonton di lapangan lah. Tapi kan susah juga nih netizen ngelihat betapa hebatnya Nathan Chuaon misalnya. Dia orang Surabaya, boy. Orang Surabaya nggak mau Nathan Chuaon. Nah, gitu kan? Nathan Chuaon. Nah, dia kalau dia lihat anak ini main, kan belum pernah ada yang lihat nih kita. Tapi ini bagus. Kan match day 1 lawan Vietnam nggak bagus. Biasa aja gitu. Ya kedua dia payoff lah. Lebih oke, bukan jadi bagus, lebih oke. Kan Jaitzes yang konsisten mainnya. Nah, jadi waktu lihat lawan Vietnam, ini stay nonton nggak sih orang-orang ini main? Jadi kan gitu. Jadi ketika ada ini tadi baru dikasih bocoran tadi sama produser. Main kita punya produser ternyata. Lebih maju dikit daripada pandit terkenal. Dikasih tahu kalau Cyrus itu belum pernah dilihat mainnya sama STY. Performanya belum pernah ditonton sama STY. Masuk akal kalau nggak kepanggil. Jangan-jangan STY belum pernah lihat Stefano Lillipali main ya. Ini gimana nih? Nah, kalau lihat pasti dipanggil tuh. Pasti dipanggil. Atau mungkin dipanggil tapi nggak denger. Karena lagi naik motor. Iya, kalau kita lihat sih, pokoknya perjalanan menuju Piala Asia U23 nih kayaknya banyak banget ya polemik, intrik gitu. Baik itu yang terjadi di timnas U23 ini. Kemarin sebelumnya masalah jersey itu. Iya. Dibilang sebelum berangkat baru pas mau latihan dibilang katanya nggak nyerap keringat katanya. Kan kalau argumennya sih gitu. Kalau jersey nyerap keringat jadi berat dong. Makanya pada saat itu udah itu juga tiba-tiba banget kan tuh. Tau-taunya langsung ganti aja tuh. Iya langsung diganti. Habis itu kan persoalan banyak banget kan. Bukan persoalan banyak banget sih. Kan dikritik. Siapa? Coach Justin yang kritik. Dia bilang kalau jersinya terlalu tipis, ininya logonya, habis gitu bahannya nggak bagus, bla bla bla. Gua akan mau beli ini kayak gini nih. Oh ya? Ya, kan gue sih belum lihat, gue belum lihat. Dia bilang begitu. Dia pernah megang emangnya? Dia pegang, gue pernah megang. Pernah megang lagi dipakai orang sih, gue pegang gini. Agak tipis memang. Tapi maksudnya kalau gue lihat dari desain modelnya sederhana banget ya, simpel ya. Desainnya menurut gue terlalu simpel, kayak nggak ada aksentuasi ya. Maksudnya ini kan jersey timnas kan warnanya cuma merah doang. Kan? Tapi itu reinkarnasi ke 1981 kalau nggak salah. Di mana timnas waktu itu semangatnya iya. Itu tapi kalau mau inkarnasi kalau menurut gue paling bagus 56 lah pakai yang kan Olimpiade. Tapi 81 oke lah mau inkarnasi mana gitu. Kan sebenarnya pada dasarnya warna jersey kita yang merah aja udah. Iya, merah putih. Jersey keduanya merah home, ya, putih away. Lalu ada hijau satu lagi. Hijau kan dipakai sebelum tahun 62 hijau itu. Kalau nggak salah tim pra Piala Dunia 80-an sering pakai hijau tuh gitu. Sekarang ada jersey ketiga hitam kemarin yang versi Mills. Nah, tapi kan ya jersey kan begitu. Warna kan cuma single tone sebetulnya nih. Tapi kan didesain lah. Gue datang ke acara acara launching itu. Ya, keren memang. Jadi RS Pro ini atau Erigo ini memperlakukan jersey ini sebagai bentuk fashion. Makanya mungkin mereka undang si Magna untuk mendesain. Nah, tapi persoalannya kan ada lagi nih. Magna paham nggak kultur, nggak usah kultur sepak bola lah, kultur olahraga. Jadi kan ketika lagi, karena ini produk pertamanya Erigo kan, RS Pro olahraga ini. Nah, Magna paham nggak itunya? Waktu lagi gue liat presentasinya, yang lihat ya kayak baru riset kemarin. Hal-hal yang
kultural fans tuh gimana, sepak bola lokal tuh gimana, Indonesia tuh apa, di tahun sekian Indonesia ngapain. Karena kan tahun 81 ngalahin Jepang, Jepangnya Jepang tim apa. Dan Jepang tahun itu bukan Jepang tahun 90-an gitu. Kalau ya kan kalau ngomong kayak gitu kita juga pernah ngarahin Korea tahun 70-an. Ya gitu maksudnya kayak gitulah. Kenapa dipilih tahun itu? Kenapa dipilih apa? Hal-hal Tapi kayak gitu. desainnya tuh mirip-mirip lawan 81 itu ya? Secara umum bersama, simple aja. Nah, tapi kan ya itu tuh. Karena waktu berevolusi walaupun cuma merah doang, tapi kan ada aksentuasi dong di dalam. Di saat yang sama tuh Denmark ngerilis jersey timnas mereka yang baru. Merah juga, sama-sama merah. Tapi kelihatan gitu keren tuh, dalamnya ada apa gitu. Tahun 2010 kalau nggak salah, tim AFF. Itu ada dikasih Garuda di sini. Gue sih nggak suka. Tapi kan ada usaha gitu buat bikin. Yang nomornya di samping sini. Ya. Gitu. 2010 AFF. Ada Garuda, dia bikin gitu. Iya. Atau Nike dulu pernah bikin tahun 98 kalau nggak salah. Konsepnya tuh shield. Jadi semua jersey Nike itu bentuknya ada kayak gini, kayak apa namanya? Shield apa sih, ketameng gitu di depan sini. Terus kenapa Adidas misalnya jersinya ada lubang-lubangnya karena kan kayak gitu-gitu. Nah, Pernah kita timnas kita pakai. Pernah. Coba kita lihat dulu dong itu dong. Coba lihat. Ini yang ini nih. ini jersey 2007. 2007. Ini pertama kali kita mana Nike nih. Ini pertama kali ya? Pertama kali. Ini gue bawa nih soalnya jersey forum. Ya karena gue follow jersey forum sih. Dia bilang ini edisi yang mereka paling suka. Sesimpel karena ini kan merah nih. Kerahnya juga oke. Nah, merah. Garudanya Gini kan. Ini Plerisu kalau nggak salah. Nah terus ada putihnya yang menandakan ini Indonesia. Waktu mereka bilang begitu. Waktu ini rilis, gue tuh agak yang ini kok kayak Adidas sih. Cuma Adidas kan 3. Tapi terus nggak juga ya. Di kemudian waktu jalan dibanding 2010 yang orang-orang mungkin lebih suka, gue lebih suka ini. Iya nih, pokoknya dulu ini kan nih sekarang 2000, yang ini baru nih. Ini 2019-20. Milas pertama muncul juga nggak terlalu oke. Tapi nggak sampai buruk lah. Ya tapi segini. oke lah dia maksudnya dari pertama kali muncul. apalagi yang ada yang hitamnya tuh kan dulu kan dia ngeluarin jersey hitamnya tuh. Ya. Oh, jersey hitam tuh paling bagus tuh. Iya. Ketika edisi jersey hitam, Ada jersey ketiga lah tuh ada kan. jersey ketiga. Nah kalau yang ini nggak ada jersey ketiga dong ya berarti ya? Ini kayaknya belum deh. Nggak ada ya? Kayaknya masih merah dan putih. Jadi Mills waktu pertama kali muncul nggak bisa dibilang jelek, B aja. B. Karena kalau gue sih gue udah ngeliat ini, terus ngeliat ya 2010 juga oke tuh yang ada Garuda tadi itu. Mills muncul B aja, biasa aja. Begitu mereka rilis yang hitam, nah generasi hitam itu dan kemudian ke sini, itu bagus-bagus terus tuh. Ada hal baru yang mereka kasih gitu. Ya itu tadi kan, balik lagi. Jersey memang cuma merah benar. Tapi ada aksentuasi yang dikasih. Iya. Nah sekarang nih, kalau ngelihat katanya Coach Justin, Erigo, Mas Adat, dan PT Garuda Indonesia tuh, yang perusahaan bisnisnya PSSI, itu kan kerja bareng untuk mendesain ulang. Menarik sih sebenarnya gagasannya, tapi kalau menurut gue yang paling penting adalah yaitu paham kulturnya. Karena kan baik lagi, desain itu kan sebetulnya soal selera, tapi kan ada selera umum kan. Kan mungkin Erigo bisa berargumen, ya namanya juga pertama kali. Ya benar Erigo pertama kali. Tapi di dunia ini jersey itu bukan hal pertama, contekannya banyak. Kalau dibilang, ya kita nggak perlu kalau cuma plok gitu doang, kan kayak kemarin kan sama nih sama Vietnam, kok sama sama Singapura, kok sama sama Anu gitu. Tapi kan itu tuh aksentuasi mesti dibedain gitu dalamnya. Dan desainer jersey tuh ngerti kok, tinggal di push aja. Cuma yang paling menarik, gue nggak tahu nih, Erigo Air Pro ini udah cetak berapa ribu jersey. Artinya kan barang itu kalau Harganya berapaan tuh coba kemarin? yang mereka yang Plerisu 1,3, 1,299 mungkin. Yang kalau yang gue udah lihat itu, lihat di display. Kalau yang pegang tadi yang dia store-nya di mana dia? Kemarin kan udah bikin pop up store di mana-mana. Kemarin di FX ada, di mall-mall mereka bikin. Nggak, soalnya kan kalau yang sebelumnya kan ini kan ada tuh di Senayan tuh. Iya. Ring road-nya tuh. Ada gede. Apakah mereka taruh di Garuda Store sempat? Iya di Garuda Store. Jadi udah ganti semua Garuda Store. Udah ganti, ini udah nggak ada. Ini sudah nggak ada. Karena kontrak udah selesai. Nah, itu 538 kalau nggak salah. Yang grade 2.
Yang bukan Perisu, grade 2. Setelah Perisu. Nah, yang untuk supporter 100 berapa gitu. Nggak lihat yang itu. Berarti lebih murah ini dong ya? Ya, secara... Kalau yang ini kan kalau nggak salah 700-an deh. Iya kan? Ini kan 700-an. Kalau itu 1,3. Perisunya ini lebih murah. Perisunya Milos kan berapa? 900 ya kalau nggak salah. Oh iya. Gitu. Kan lebih murah. Nah di set yang sama nih uniknya juara rilis jersey fantasy timnas. Yang menurut gua malah lebih oke tuh. Merah doang. Ya merah doang mau diapain sih? Merah ada hijaunya bukan merah kita lagi. Terus di sini bendera logo Garudanya ini dia bikin putih. Ininya merah. Terus tiba-tiba di sini ada Garuda gambarnya putih. Menurut gua jauh lebih bagus itu. Ya, tapi kan juara bukan official jersey. Yeah. Dan kalau ditanya apakah boleh aja kan Garuda, lambang Garuda siapa aja boleh punya, karena lambang nasional. Nah, jadi kerjanya kalau menurut gua adalah itu, paham kultur sport mungkin nomor 2 lah. Si football itu sendiri. Dan lihat aja kalau suka lihat jersinya Nike kan tulis banyak nih. Tapi lihat deh Nigeria. Ada aja dia taruh di situ. Paling dasarnya Nigeria kan cuma hijau doang. Hijau putih. Jerman lah. Real Madrid deh putih doang kan. Tapi kan tiap mereka launching selalu ada hal baru gitu. Aksen-aksen baru. Jadi sini apalah biru, ungu, di sini ada garis apa gitu. Hal-hal kayak gitu yang mungkin bisa atau ada dalamnya tuh ada bukan Garuda walaupun tapi dengan brand yang sama. Iya, brand yang sama. Jerman, Real Madrid, Barcelona yang cuma garis gitu doang. Manchester United, Liverpool merah doang. Tapi kan selalu ada hal baru yang dikasih. Nah itu sebenarnya mesti dikerjain. Risetnya kan begitu, kan ini bukan pekerjaan yang pertama kali dilakukan manusia di dunia. Bisa dikerjain, apalagi udah dibantu 3 pihak. Ya. 1 menit nggak lihat. Ada, ya udah deh kalau gitu. Iyalah, kita harus balik lagi nih tanggal 15. Iya dong. Jadi apapun itu, pokoknya kita harus support tuh. Kalau perlu kita timnas bikin kita. ini reaction match. Iya dong, harus. Bikin reaction match, habis itu bikin pertandingannya kayak gimana? Iya. Nah, gimana itu? Oke, reaction match. Mainnya jam 7 kan aman lah. Aman. Kalau gitu sampai bertemu tanggal 15. Tanggal 15. Apapun pokoknya kita harus support timnas kita. Iya, kita live juga ya. Iya kan? 4 besar soalnya. Iya, 4 besar. Target. Level Asia. Level Asia. Percaya Sintayong mana? Aduh. Jangan kayak Toel deh. Nih, percaya Sintayong. Toel lagi dia panas lagi puasa soalnya. Toel enggak puasa. Toel artinya anduk. Oke pemirsa, saksikan terus One Corner. Saya Faisal Kret pamit undur diri bersama rekan saya Bung Ucup. Saksikan terus One Corner di YouTube TV One News. Salam One Corner.